Ya, selamat datang di pertemuan kedua dari minggu ke-10. Kali ini akan dibahas tentang model perancangan arsitektur. Ya, yang kemarin sudah perancangan data. Ya, nah kita lihat dari pemetaan, analisis, dan perancangan ini ya. Ini kita tahu model analisis di mana ada kamus data, kemudian ER diagram ya, dan tata objek. Ini pemodelan data. Ini pemodelan proses yang terdiri dari DFD dan spesifikasi proses. Ini pemodelan perilaku yang terdiri dari state transition diagram dan control specification. Nah, dari model analisis ini harus dibuatkan model perancangannya. Nah, ini model perancangan ya. Ada perancangan data, ini sudah dibahas. Perancangan arsitektur, di sini akan dibahas. Kemudian nanti ada perancangan interface atau antarmuka dan perancangan tingkat komponen yang lebih ke algoritma. Ini model yang perlu dibuat. Apa sih perancangan arsitektur? Perancangan arsitektur yang akan dibuat adalah perancangan yang menggambarkan organisasi perangkat keras dan modul perangkat lunak secara berjenjang. Nah, di sini jadi yang kita perhatikan adalah perancangan modul ya. Perancangan modul perangkat lunaknya secara bertingkat atau berjenjang. Untuk menggambarkan tingkatan modul dapat dibuat berdasarkan data flow diagram. Alat bantu yang dipakai adalah structure chart ya, atau diagram terstruktur. Jadi tekanannya pada modularitas, yaitu satu software dibagi menjadi beberapa modul. Nah, keuntungannya modul biasanya lebih mudah diganti ya. Setiap modul itu menjelaskan satu fitur dari permasalahan. Jadi bisa membantu melengkapi ya sampai nanti ke perawatan atau pemeliharaan. Nah, struktur modul yang baik juga bisa memudahkan untuk digunakan lagi untuk masalah-masalah yang lain ya. Ada modularitas itu ke pembagian ke dalam fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan dari si softwarenya ya. Bagaimana mengukur kualitas modul? Nah, bisa digunakan ada istilah cohesion atau kohesi, itu mengukur kekuatan fungsional relatif dari suatu modul. Jadi kalau ada beberapa modul, nah untuk pengukuran kekuatannya adalah berdasarkan fungsinya ya, fungsi atau prosesnya. Sedangkan kalau untuk data, mengukur keterkaitan data itu istilahnya adalah coupling ya, mengukur keterkaitan data atau di parameter di tiap modul. Nah, secara relatif antar modul-modul tuh. Nah, di arsitektur perangkat lunak cakupannya adalah struktur program secara keseluruhan dan secara integrasi konseptual dalam satu sistem. Membentuk ini bentuknya berjenjang ya atau bertingkat sehingga berbentuk hierarki, seperti halnya ketika kita buat data flow diagram itu juga kan ada konteks level 0, level 1 dan seterusnya ya. Dari komponen program modul ini jenjangnya atau bisa juga dari atas ya. Cara bagaimana komponen tersebut berinteraksi dan struktur data yang digunakan di modul. Nah, seperti ini contohnya hubungan antar modul, misalkan ini modul utama ya, atau kita sebut katakanlah menu ya, bisa menu. Nah, hubungan modul memanggil modul lain ini
Jadi dari M ke A, B, C itu kita sebut fan out ya. Nah, sedangkan ini kedalaman modul kita sebut depth ya. Dimana ini menunjukkan levelnya. Jadi kalau ini kita sebut level 0, berarti ini 1 ya, 2, 3, 4. Kalau kita mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5. Karena DFD dari level 0 ya, berarti kita buat dari level 0 ini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ada istilah fan in. Fan in itu adalah modul yang dipanggil oleh modul-modul lain. Jadi seperti ini. Ini fan in ya, R itu memiliki 4 fan in ya, yaitu NOPQ. Sedangkan tadi fan out adalah memanggil, modul yang memanggil. Jadi M memiliki 3 fan out, yaitu A, B, C ya. Nah, kalau width itu lebar ya, lebarnya. Jadi rentang. Nah, ada berapa width-nya? Nah, dihitung yang terlebar. Nah, misalkan ini kan yang terlebar ya. Jadi ada width-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Depth-nya tadi 4 ya. Ini karena dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jelas ya. Nah, sekarang untuk memodelkan struktur chartnya atau diagram terstruktur dengan simbol seperti ini. Ini untuk modul garis berarah untuk koneksi ya, garis melengkung itu untuk memanggil modul secara berulang. Untuk simbol belah ketupat untuk decision itu memanggil dengan seleksi atau kondisi tertentu. Nah, sekarang simbol ini untuk parameter ya, data yang dikirimkan kalau ke arah yang ini ya, modul yang dipanggil, kalau ke atas data yang diterima. Kemudian ada ini parameter dengan awalan yang diarsir ya, itu namanya elemen kontrol. Nah, elemen ini dipakai untuk parameter yang dari kondisi ya atau seleksi. Jadi parameternya sebagai pengendali. Nah, contoh struktur chart seperti ini. Misalkan kita punya modul ini, modul pemanggil hitung total itu memanggil input data, akumulasi data, dan display hasil ya. Nah, di sini ada notasi garis melengkung, itu artinya hitung total ini memanggil input data dan akumulasi data secara berulang. Jadi ada statement atau pernyataan perulangan di sini ya, pengulangan dihitung totalnya. Nah, kita lihat dari sini untuk input data itu akan mengirimkan X sebagai kontrolnya. Jadi bisa aja ini counter ya. Kemudian dan DT ini adalah parameter dari sini. Jadi yang diinputkan DT. Nanti di sini DT ini akan dihitung, kemudian mengirimkan data total dan DT-nya ya. Tuh, secara berulang. Nah, nanti dari akumulasi setelah berakhir counter yang ditunjukkan ya, itu akan mengirimkan total. Nah, totalnya akan dipakai untuk menampilkan total. Oke, kita lihat dari struktur chart tadi ya, seperti ini. Hitung total menjadi modul utama nih. Ya, modul utama adalah di sini programnya. Memanggil
input data tuh ya. Ini input data dan akumulasi. Nah, di dalam ini kan ada tanda pengulangan di dalam while ini. While begin end, jadi sampai sini ya. Yang dipanggil adalah input data dan akumulasi. Selanjutnya memanggil display hasil. Nah, ini dari sini tuh ya. Jadi 3 modul. Nah, masing-masing input data untuk memasukkan data nih. Data X, datanya apakah datanya sudah habis nih. Kalau tidak habis kan T ya. Nih, kalau tidak habis ya ke sini, ke masukkan datanya. Kalau bukan T isiannya berarti selesai, tampilkan tuh. Akumulasi untuk menjumlahkan data X yang diinputkan, display untuk menampilkan ya. Jadi menghitung akumulasi. Demikian konversinya kalau dari struktur chart ke program ya. Tuh. Selanjutnya untuk membangun struktur chart dari DFD ke struktur chart. Nah, diagram konteks itu diubah menjadi modul utama. Jadi gambarnya yang di atas. Tuh, ini modul utama ya. DFD level 0 menjadi modul-modul yang dipanggilnya. Kalau satu proses di DFD menjadi modul ya, misalkan di DFD level 0 ada 3 ya, berarti kita buat 3 modul yang dipanggil oleh modul utama nih. Tergantung dari si DFD-nya ada berapa modul. Nah, tidak selamanya satu lingkaran di DFD menjadi satu modul. Mungkin ada yang 2 lingkaran jadi satu modul, atau sebaliknya satu lingkaran proses jadi 2 modul ya. Nah, level 1 menjadi modul kedua di bawah nih. Misalkan yang di proses 1 ini proses 1 2 ya. Kalau satu proses jadi satu modul, gambarnya kan sederhana ini, hanya mengubah simbol ya. Nah, di level 1 misalkan ini ada 2 proses kan minimal ya. Berarti kita punya 2 modul gitu. Untuk proses yang diturunkan atau yang didekompos ya. Tuh. Nah, karena di dalam software itu biasanya ada pilihan menu ya. Nah, menu itu kan nggak digambarkan di DFD. Nah, kita bisa menambahkan satu modul. Nah, satu modul ini untuk membuat modul pilihan ya. Berarti ya kita tambahkan satu modul untuk pilihan. Ya, biasanya ini menu atau untuk memilih proses ya. Nah, karena ini pilihan kan berurutan, terus yang dipilih nggak bisa sekaligus. Nah, gunakan decision untuk yang dipilih ini. Tuh. Sekarang di dalam program menunya kan ada pilihan, berarti ada pengendalian. Jadi ini pakai parameter yang elemen kontrol ya. Nah, sebutkan aja parameternya pilih. Tuh. Pilih. Nah, yang dipilih mana? Nah, modul pertama berarti kan dari sini menghasilkan pilihan, misalkan A. Modul kedua milihnya pilihannya adalah B. Tuh. Modul ketiga pilihannya adalah C. Tuh ya, kalau dari
softwarenya dari mulai diagram konteks. Nah, kita lihat contoh. Nah, contoh ya, tadi perubahan dari DFD ke struktur chart. Misalkan kita punya diagram konteks untuk sistem X, maka masuk jadi modul utama. Tuh. Tidak perlu dihiraukan ABC-nya. Nah, selanjutnya ada DFD level 0-nya, ada 3 ya. Proses A, proses B, proses C. Nah, kita asumsikan bahwa satu proses ini jadi satu modul. Sehingga si sistem X memanggil modul proses A, nih, modul proses B, dan modul proses C. Ya. Nah, karena di dalam software itu umumnya ada menu kan untuk memilih masing-masing ini. Tidak mungkin sekaligus kita kerjakan untuk proses, maka perlu modul tambahan yaitu untuk memilih jenis modul. Tuh. Ya. Nah, parameternya ada bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau gunakan parameter kontrol ini digabungkan jadi parameter kontrol seperti ini. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya ya. Nah, parameter kontrol ininya harus diarsir. Gunakan variabel misalkan pilih atau apa aja variabelnya. Nanti kan dikonversinya di program ya, coding. Atau bisa juga seperti ini satu-satu, tapi bukan kontrol ini ya. Tuh. Jadi kalau misalkan dipilih 1, masuk ke proses A, pilih 2 proses B, pilih 3 proses C. Tuh. Ini konversinya. Contoh lain, misalkan nih buat struktur chart untuk program menghitung total yang memanggil 3 modul. Ini yang tadi ya. Modul input dan akumulasi dipanggil secara berulang sampai di input X. Ini contoh yang tadi, ini yang dijelaskan pertama ya, sampai ke codingnya. Nah, soal 2 ini ada DFD level 0 ya, namanya rekam dan cetak bukti. Ini level 1 untuk proses 1. Jadi ini nanti jadi modul utama ya. Ini modul yang dipanggil ada 3. Kalau 3 ya kan bisa aja jadi lebih dari 1 ya, 1 lingkaran. Ini bisa aja modulnya lebih dari 1, bisa juga cuma 1 seperti tadi. Tuh, ya. Untuk yang 2, nah untuk yang nomor 1 ini seperti yang tadi ya, sudah dibuatkan. Nah, untuk yang nomor 2 tadi kan ada modul, ada DFD level 0-nya rekam cetak ya. Ini jadi 1 modul. Kemudian memanggil 3, di mana setelah verifikasi itu kan pemeriksaan. Kalau dia benar, nah ini kalau yes ya, kalau benar valid, maka data ini jual dan barang itu direkam masuk ke modul rekam. Kalau no-nya ya tidak dilakukan, artinya harus yang benar saja yang masuk sini. Setelah itu akan cetak jual dan pembayarannya ya, seperti yang di DFD-nya. Nah, untuk entry verifikasi ini kan pengecekan ya. Nah, yang diverifikasi adalah data jualnya, artinya barangnya itu ya. Nanti ini proses pemeriksaan membandingkan ada nggak barang itu. Nah, ini statusnya di sini yang muncul adalah status yes ya. Kalau yes disimpan masuk ke sini. Kalau bukan yes ya nggak dilakukan, jadi yang benar aja. Tuh.
Selanjutnya untuk soal 3 ini ada pengembalian pinjaman dengan proses 2 ya. Jadi ini untuk modul utama. Nah, di sini kan data-data data store ya, itu menjadi parameter bisa. Ini mau proses 2 pengembalian pinjaman, kemudian di decompose, dipecah menjadi ini 21 dan 22. Ini level 1 ya, hitung dan rekam pembayaran, cetak seruk bayar. Nah, ini untuk level 2-nya di proses ini. 21 dipecah jadi ini. Maka bisa kita buat sekaligus struktur chartnya, atau bisa untuk ini dulu, nanti buat untuk yang modul hitung dan rekam bayar. Tuh, ya. Nah, struktur chartnya seperti ini. Jadi kan ada yang 2 dulu ya, hitung rekam dan cetak struk. Nah, kemudian yang di decompose tadi yang ini 21. Ada validasi, display, dan rekam bayar. Tuh. Nah, untuk hitung ke yang akan ditampilkan itu ada yang dihitung adalah pembayaran ya. Nih, dari pembayarannya nanti ada kembalian atau tidak. Tuh. Nanti data bayar yang sudah dihitung dengan pinjaman, maka simpan nih jadi untuk rekam itu hanya menerima parameter ya. Kalau entry baca data itu hanya ngirim, tapi kalau proses itu ada dua-duanya. Tuh. Itu yang harus diingat juga. Jadi rekam ya, itu kan rekamnya, kalau rekam tuh ke file 1, sama halnya dengan cetak karena akan menampilkan. Tuh, kalau ini nanti ke cetaknya ke lewat printer, kalau rekam kan ke file. Kalau hitung ada proses di sana. Yang sebelumnya ini yang diterima datanya, terus nanti setelah dihitung ada data pembayaran yang dihitung dari sini. Berapa dia pinjamnya ya, pinjam ini sewaannya tuh. Tuh contoh. Nah, silakan buat latihan untuk menggambarkan arsitektur. Ini ada nama sistemnya, penilaian, berarti ini jadi modul utama ya. Nah, ini modul yang dipanggilnya. Soal 1 tentang sistem penilaian. Nomor 2 sistem perpustakaan, sama ya, seperti itu. Jadi ini modul utama. Ini yang DFD level 0-nya. Nah, kalau misalkan level 1-nya belum ada, ya hanya sampai level 0 aja. Ya. Terus soal ketiga untuk sistem nah, ini level 1-nya diberikan untuk sistem perpustakaan ya. Soal 3, jadi level 1-nya sudah ada, jadi bisa dibuat level 1-nya tadi dari soal 2. Nah, soal 4, nama perangkat lunaknya SMS jadwal. Nah, ini proses-prosesnya ada periksa nomor HP, tampilkan ya, jadwal. Kalau misalkan datanya nggak ada, ya tampilkan pesan bahwa datanya tidak tersimpan HP mahasiswanya. Itu ya, silakan dikerjakan latihan 1-4. Oke. Demikianlah penjelasan perancangan arsitektur ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.